A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di Masjid Hasanah ini menjadi amalan sunat karena Allah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan guna mencari ridha Allah. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi arkanis salati. Ini satu pasal tentang menguraikan rukun-rukun salat. Kembali kita mengulang kaji tapi dari kitab yang berbeda. Nama kitab yang saya buka ini namanya kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Tempat terbitnya 2 bulan purnama dan tempat berkumpulnya 2 lautan. Itu kalau diterjemahkan begitu. Semoga kita ini kembali memperbaharui rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita sudah sampai 27 hari bulan Rabiul Awal. Berarti sudah penghujung. Daripada bulan kelahiran Nabi kita ni, di dalam kitab I'anatul Talibin memang sebaiknya diadakan walimah lah dalam bulan Maulid ni, walimatul urus, supaya dapat berkah orang yang menikah tu menikah di bulan Maulid Nabi. Makanya kalau di bulan Maulid tu amalan Maulid pun dibuat ketika nak nikah, sebelum acara atau setelah acara, supaya pernikahan tu barakah, bukan dihadirkan dengan keyboard-keyboard yang telanjang, yang mengandung syahwat sehingga pernikahan itu kurang berkah. Bermula segala rukun 13 dengan dijadikan tumaknina pada segala tempatnya. Yang 4 itu hayat, yakni sifat yang mengikut bagi rukun. Jadi dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, tumaknina tidak masuk rukun. Tumaknina tidak masuk rukun, hanya hayat. Hayat itu mengikut kepada rukun. Makanya di dalam beberapa kitab salat tarawih kita yang kencang tu, walau ada yang menakar tak pakai tumakninah tetap sah. Kenapa? Karena tumakninah adalah hayat salat. Ya, hayat salat. Jadi dalam salat itu ada namanya rukun, ada namanya syarat. Rukun tu kepala, syarat tu nyawa. Kalau pardu daripada rukun dan syarat ni tak ada, tak hiduplah amalan tu. Ada lagi namanya sunat, 2. Pertama namanya muakkad atau kita kenal dengan namanya sunat ab'ad.
Ada namanya hayat. Ini dua-dua sunat, tinggal tidak membatalkan fardu. Andai kata kunut tinggal tidak batal fardu. Tetapi di dalam kitab Fathul Mu'in, seseorang bisa muparakah kepada imam meninggalkan sunnatun maksudatun, sunat yang dimaksudkan. Imam habis sholat tak baca surah, maksudnya membaca Fatihah, tak baca surah. Kita tak goma dengan imam begitu, bisa muparakah. Muparakah tu bila uzrin tanpa uzur pun ya juzu boleh. Di dalam kitab I'anatul Talibin pun dibahas, tapi dia tidak dapat fadilat berjamaah. Ini kurang sur dengan imam. Contoh, lagi salat langsung pasang niat pisah daripada jamaah di tengah-tengah salat tu, lalu dia salat sendiri. Salat dia sah tapi tidak dapat 27 darjat. Dan ingat, kalau imam rukun daripada Fatihah tak beres, tak usah ajak orang, dia sendiri aja yang muparakah. Tak boleh. Itu juga gambaran dengan yang namanya ibarat pemerintahan suatu kampung, suatu negeri, suatu negara. Awak tak gama dengan dia, jangan buat. Asal dia masih Islam, awak tak gama, aku tak gama dengan itu. Jangan buat. Jangan ajak orang lain untuk memberontak dalam tanda kutip. Kita turunkan nih. Karena ada sistem di kampung kita nih, tunggu habis masa dia, ada putaran baru. Begitulah sistem. Kalau buat sekarang, panjang jadinya dia. Dibuat peraturan seumur hidup, tak berganti-ganti. Karena sistem tak dipatuhi lagi. Akhirnya pemerintahan darurat namanya, sampai dia mati. Maka di dalam Islam juga begitu. Awak tak gama dengan imam, awak ada ilmu, imam tak pas ilmu, cuman dia dipercaya, ya kan? Atau dah ada namanya, atau dia katakan maaf. Di sini insya Allah kampung kita ni, negeri kita ni, simpang dolok sekitar Kuala Gunung, Parap, Empat Negeri, lain sebagainya, Pulau Sojuk, kampung orang yang minat dengan ilmu. Jadi ada satu tempat itu, bukan saya katakan kampung kita ni, dia maju karena dia punya banyak duit. Jadi imam. Jadi makmum belakang ni resah. Kenapa? Sogan pula menogu. Kalau ditogu besok tak datang, tak ada sumbangan ke masjid. Ada pertanyaan itu malam tadi sama saya. Manalah Ustaz? Saya katakan, dia tuh harus bersadar diri. Sadar diri bahwasanya itu bukan kapasitas dia, tak mampu. Kita manusia ni kan harus tahu menakar diri kita, mengkadar diri kita. Kalau memang bukan kojuan kita, jangan kojokan, serahkan kepada yang ahli. Pak Uli bisa ngelas, bantai saya ngelas. Bosi binaso. Bahan-bahan habis, kojo tak jadi. Bukan kojoan, bisa pula saya kontak, bisa pula saya kecelakaan. Bukan ahliya. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu kalau kau tidak tahu. Maka semalam tu saya peta-petakan. Kepala desa negeri ini upo gini harus model lah. Saya tengok kepala desa yang lalu. Contoh, maaf, saya dulu kan tinggal di Mesir Lama. Siapa yang jadi kepala desa di situ harus ada tersangkut masalah hukum dulu. Yang ini Pak Saini nih, Pak Sani, sebelum dulu yang meninggal itu juga begitu. Yang Mujir, itu juga ada sikit. Sebelum tu ada juga. Jadi memang di situ memang dunia begitu. Udah itu lagi. Kalau ditengok lagi tempat lain, ada model kepala desanya agak-agak preman sikit. Kalau tak begitu, tak bisa. Memang begitulah dunianya tu. Kalau dipilih yang lain pasti bermasalah. Kalau negeri ini agak ada ustaz-ustaz, kalau tidak tak jadi. Kalau yang begini negerinya begini pula.
Artinya apa? Dari suatu tempat itu bukan seakan-akan desa itu menstandarkan. Memang harusnya begitu. Kalau nak masuk kriteria itu tak masuk, tak jadi. Wah, kriteria itu tak masuk, tak jadi. Dah, balik kita cerita salat. Segala rukun 13 dijadikan tumak nina pada segala tempatnya. Mana tempat tumak nina? Rukuk. Harus tumak nina. Iktidal. Harus tumak nina. Iktidal ni ada dua versi. Kalau kita mazhab Syafi'i, setiap anak naik tangan lepas. Ada memakai pendapat iktidal itu artinya kembali sebelum anda rukuk itu macam mana? Sebelum anda rukuk itu kan begini. Maka ada sami Allahu liman hamidah satu balik. Karena dia memahamkan kondisi sebelum anda rukuk itu kan bersedekap. Berarti ketika bangkit daripada rukuk bersedekap balik. Ini pendapat dikutip daripada mazhab Hambali. Dalam beberapa paham sapi ini gitu kok, dikatup balik. Tapi kita secara mayoritas kita tengok sebelum bersedekap tu apa yang dilakukan? Kan turun tangan. Maksudnya ketika nak angkat takbir kan jatuh dulu. Sebelum nak salat. Itulah yang ada juga mengatakan waktu gini kan Allahu Akbar kan turun. Jadi itu dipahamkan namanya iktidal, kembali ke posisi semula sebelum dia rukuk. Dan itu pun harus ada tumak ninah. Sujud, tumak ninah juga. Duduk di antara dua sujud, tumak ninah juga. Disitulah 4 tempat yang tumak ninah. Itulah katanya hayat. Kalau di dalam kitab Bajuri, makanya kita tengok-tengok macam salat di Jawa tu, ada yang mengajar 23 rakaat tuntas 10 menit. Bukalah video ada tu, di YouTube ada. Tuntas 23 menit, 23 rakaat 10 menit habis. Yang membuat atau pesantren. Wah, pesantren nupo itu yang mengamalkan nupo inilah bahwasanya tumak nina tidak masuk rukun, hanya hayat. Tapi bagi kita solat tu sejatinya karena kita mungkin belajar wilayah tasawuf ya. Dinikmatilah solat tu. Kalau sekencang itu bernapas pun awak payah. Sedangkan hadis Rasulullah itu kalau kita tu hendak datang ke tempat salat jangan berlari. Otomatis kalau berlari itu ngos-ngosan. Ketika ngos-ngosan, otomatis salat itu tidaklah hadir khusyuk. Sebab apa? Ngos-ngosan. Begitu. Udah itu lagi dikatakan di sini pertamanya niat. Awaluhu an-niyah. Pertama niat. Niat ni kajiannya dan tempatnya mahalluha al-qalbu. Tempat di hati, bukan di mulut. Maka tiada wajib menuturkan niat. Mencakapkan niat itu tak wajib. Usolli, nawaitu, tak wajib. Cuman di dalam kitab Safinatun Najah at-talaffuzu sunnatun. Melapaskan niat hukumnya adalah sunat. Sunat. Letak di mana? Di awal ibadah. Maksudnya waktu. Waktu bila? Di awal ibadah. Muqarran. Bebarengan. Qasad, ta'arud, ta'id. Qasad usalli ya. Dia ditujukannya apa tuh? Jadi ta'arudnya itu sekarang apakah fardu, apakah sunat, kan gitu. Ta'innya itu maghrib kah, isya kah, subuh kah, zuhur, asar, itu aja yang wajib. Mustaqbilal kiblati tak wajib. Dalam hati nih, jadi sengaja aku salat maghrib, udah pas dah. Itu je lah yang dikoja di dalam waktu mengangkat takbir Allahu Akbar. Kecuali kalau dia kondisi makmuman imaman, itu harus juga dipasang. Karena nak mendapat pahala bil jamaah. Udah. Jadi tidak wajib menuturkan niat itu dengan lidah, tetapi sunat supaya menolong lidah.
Lidah ni tertolong, hati tertolong. Jadi tujuan orang melapaskan niat adalah menolong. Dan di dalam mazhab kita Syafi'i sunat akan hati, jadi menolong hati dengan lidah. Maka jika solat itu fardu wajib padanya 3 perkara, yaitu qasad, ta'arud dan ta'yin. Ya. Maka qasad itu seperti dikatanya aku solat, dan ta'arud itu menyebutkan akan fardu, dan ta'yin itu seperti subuh atau zuhur dan umpamanya. Seperti yang saya katakan tadi. Seperti niatnya sengaja aku solat fardu zuhur, memadailah, cukuplah itu. Sengaja aku niat puasa Ramadan, udah memadai itulah. Udah memadai. Karena kalau dia menjelaskan tahun, memang ada orang mengatakan ta'yinnya itu, ya menjelaskannya itu apa tahun ini apa tahun lalu itu ada seperti itu juga. Dan yang akmalnya, akmal ini sempurna. Ada kamal, ada kamil, insan kamil, manusia sempurna. Insanun kamilun tu kono dia pertama dia harus ada 4 unsur. Arba'atu anasir. Ya, 4 unsur: api, angin, air, tanah, penyempurna roh, lakat situ, mengikat daripada 4 unsur. Lalu dia dikasih budi, dikasih dia paham agama, dikasih ilmu, sehingga dia bisa dengan itu tadi ilmu tampung buat akal dengan hati dia, menyontohlah dengan wahyu Allah Ta'ala. Jadi kalau hanya ada 4 unsur ni tadi, tak ada akal dia mengelola, tak ada hati dia mempertimbangkan, manusia ini bukan karena tak ada nafsu tu ya. Karena ada nafsu itulah dia jadi insanun kamilun. Kalau dia tak ada nafsu, dia malaikat. Kalau dia cuma nafsu aja tak ada akal, dia jadi hewan. Itu dah paham gitu. Manusia itu perpaduan antara alam malakut dengan alam hayawan. Alam malakut, alam kemalaikatan dan alam hewan. Ya. Jadi luar biasanya manusia inilah yang dikasih Allah Ta'ala al-qalbu. Bahkan hati itu tak bisa dijangkau oleh yang namanya setan dan iblis. Karena lo tak niat. Cuman kita yang mengasih apa namanya itu kesempatan uang tu nak mengacau kepada kita. Tak ada bisa kita mengetahui apakah uang tu ikhlas, apakah uang tu riya, tak ada tahu kita. Hati dia lah menghukum diri dia. Awak ni di dalam hati ni perlawanan. Iblis menganjurkan awak berbuat buruk. Datang hati awak di dalam ni, awak apa namanya tu, caci maki iblis tu. Tak tahu dia tu dalam hati itu. Karena di dalam Al-Quran yang mengetahui di dalam sudur, di dalam dado, di dalam hati cuma Allah. Ya. Wallahu ya'lamu bizati sudur. Allah mengetahui di dalam dado. Maksudnya hati. Ini jangan dipahamkan di dalam dado tuh jantung. Paru-paru. Ini orang susah paham. Dia kata nampak buah manggis. Buah manggis ini mantap. Pikir macam buah apel dimakan terus. Kulit tak dibuka. Ini orang tak belajar. Anda memahamkan hakikat buah manggis tu sadap tadi, dibukalah daripada kulit yang tabal. Orang yang tak tahu cara buka tadi kunyah terus tu. Begitu golah orang yang memahamkan daripada Al-Quran dan hadisnya secara zahir. Kata dia pokoknya kata Quran Allah bersemayam di aras, sudah tak usah kau tanya-tanya lagi. Ini ibarat kalau anda mengambil buahnya ilmu tu, buka dulu kulit jangan unggis terus. Salah paham. Sama juga dengan ada orang kata dia, pokok asal tak buat Nabi jangan buat. Ini arti dia orang yang tak membuka daripada ibarat buah kulit tadi. Langsung unggis saja. Dia makan yang namanya boras sekalian terus. Dia tak ada dimasak-masak. Bahkan gabah itu dikunyah. Sokam terus. Ini sudah salah paham.
Bahasanya anda dapat samaratul ilmi, buah ilmu itu harus dibuka dulu, dikupas dulu, diulas dulu, diolah dulu. Takkan mungkin kita langsung dari Rasulullah, takkan mungkin kita langsung dari Allah. Takkan mungkin kita boleh dikatakan bisa bercakap hanya memahamkan daripada kitab-kitab tarjamah saja. Tak mungkin. Baca Quran lalu berdebat dengan arti Quran. Baca hadis lalu berdebat dengan arti hadis. Tak bisa. Maka ini tadi harus tahu di mana posisi kita. Gitu ya. Sudah. Nah, sebagai mana saya katakan tadi, kalau orang ada ahli dia bagian permesinan, jangan pula awak ini masalah ni cuman skor klep aja ya nih. Macam tadi kan busi aja tuh. Padahal kurang lebih 2 bulan yang lalu saya beli busi tuh. Memang busi yang lama tuh merek yang punya Jepang, lupa pula saya nama. Saya bilangkan itu. NGK. Saya pergilah ke apa namanya ni? Kebun sayu tu pas rusak, saya kata tengok busi tu. Karena udah lama saya gasuh, udah bertahun-tahun lama entah berapa tahun saya gasuh tu tak ganti-ganti busi ya. Tak 6 tahun tak ganti. Ini baru ganti kurang lebih 2 bulan. Wah, itu memang berarti tak joki saya NGK yang baru ni. Bukan uang kita Muslim yang apa. Ya bukan orang kalau uang kita nak nipu-nipu ustaz gitu gua tu. Tak ada patok itu pribadi. Pas di kebun sayu tu ada bengkel. Jadi tadi digantilah entah merek apa kasih dia lantak lah situ teng jalan gitu ni. Tadi telat. Wah ini saya ada ke apa deh? Saya ada ke Sipadolo. Dapat tu Pak tadi. Tempel aja dulu. Tempel dulu pok menjelajah dia. Pok busi tadi bisa. Ini tak apa-apa Pak, tinggal 1 rakaat. Udahlah tak apa-apa. Tengok orang kojo lama pula. Ini bukan tinggal 1 rakaat, tinggal rakaat atau semua tu belakang itu saya kata. Ya Allah ya Rabb. Udah kita lanjut. Jadi akmal itu sempurnanya. Maka kalau nama orang akmal hendaklah disebut dengan lidah seperti dikata usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi taala Allahu akbar. Ya, itu akmal. Allahu akbar itu masuk di dalam pelapasan itu tapi terjedah. Ya, itu akmal itu. Karena kalau nak meletakkan talapus bin niat, melapaskan dengan niat itu, di Allahu akbar itu antara alif sampai ra-nya. Ya. Dan sah salat tunai dengan niat qada dan aksunya. Maksud aksud itu dalam bahasa kita itu adalah kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ada orang niat dia salat tunai adaan, diniatkannya qadaan. Atau sebalik niat qadaan tapi waktu adaan sah. Sah. Karena itu bukanlah sebagai qasad ta'arud ta'yun tadi. Ada ta'yun tadi. Bukan. Yang pokok ni 3 ni aja. Contoh. Awak salat subuh, tapi jangan mempermainkan niat. Kurang pas kalau kita ni kurang ada ilmu. Ini salat subuh ni. Imam baca usalli fardhu subhi rakaataini. Adaan imam lillahi taala. Datang awak usalli fardhu subhi rakaataini makmuman qadaan lillahi taala. Gitu. Kan kebalikan dah. Tapi di dalam kitab ini tidak ada mengatakan salat itu bil jamaah. Di sini tunjukkannya secara umum, apa dia sendiri, apa dia berjamaah. Intinya kalau dibuat qadaan itu kan pilihan bahasa. Apa arti qadaan? Menunaikan nogo. Qada menunaikan hajat. Ada tu menunaikan nogo. Apa beda ada dan qada? Kan sama-sama menunaikan. Ada tu menunaikan pada waktunya. Qada tu menunaikan di luar dari waktunya. Di luar waktu. Tidak waktu itu lagi. Walaupun cakap kitab ini Kang, mungkin di dalam kitab lain didebat nih. Mana bisa kita gantung niat. Macam contoh, ada orang di imam nih, nama muka ni Ahmad. Lalu di belakang ni meniatkannya Udin. Sengaja usalli fardal maghribi salasa rakaatin
adaan imaman lil udin, tambah udin. Aku niat untuk udin katanya. Imam tu untuk udin, ngikut udin. Rupanya amat batal salat. Karena niat dia imamnya kepada udin. Upama ketepatan kalau di belakang tengok amat sama udin ni mirip. Ini orang tak terlalu pandai pun. Nah, dia meletakkan niat ni. Tambah-tambah apa niat ni? Tambah-tambah. Kan belakangan di negeri kita ni kan bukan bahasa menambah-nambah. Negeri kita ni berlebih amal. Baik. Karena ada tunjuk agama. Dia ndak dibosin betul. Gara-gara dia belajar tarikat, kau harus tahu kau imam kau di muka, kata dia. Tak tahu dia pula. Ada tahu dipasang terus. Mirip pula antara Ahmad sama Udin, dipasang niat Udin. Kan ada kadang-kala orang duduk ni. Kau tahu siapa imam kau, kata dia. Kan ada begitu tu. Jadi orang yang tak dapat paham tadi imam ya di muka itulah, kata dia. Lalu belum putus kaji, dia pergi. Maka orang-orang yang bercakap begini tanya besok kalau ada, maaf sekali saya kata. Kalau ada orang-orang duduk begitu tanya, apa jabatan bapa anak nanya saya begitu. Biar dia sadari apa hafal 30 juz tidak, sekolah mana tidak. Karena dia kadang-kala pendapat dia tu anda awak dengar supaya awak ikut kepada dia. Karena di dalam kadar keilmuan tu yang bisa menyidang tu guru. Yang ada guru satu, ada 2 orang ditanyanya. Itu kan dalam bab mengajar. Ini dalam bab mengiji, bukan mengajar, mengiji, mengejek-ngejek. Ini tak bisa nak dengar ni dah. Dah, balik cerita tentang masalah imam. Belum kalau imam di muka. Lalu dia jawab, imam aku tu Nabi Muhammad. Belum. Karena Nabi Muhammad tu ada imam muka. Siapa dia awal daripada solat tu? Malaikat Jibril, kata dia. Ada begitu. Karena Nabi tu tengok muka tu malaikat Jibril contohnya. Tapi di dalam beberapa kitab malaikat Jibril tak cukup jadi imam. Karena dia tidak ada unsur hayawannya. Dia cuman akal. Yang bisa jadi imam tu manusia. Maka coba tengok ketika Nabi Muhammad SAW menjemput salat, dia diizinkan oleh ribuan malaikat di belakang tu, dialah imam salat. Nabi Muhammad tu bukan imamul mursalin saja, imamul anbiya saja. Imamul malaikah, imam para malaikat. Imam para malaikat. Makanya di dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan para nabi itu yang kita kaji yang lalu tidak lahir dari seperti manusia lahir. Kalau manusia lahir kan ada lubang keluarnya. Kalau dia para nabi itu ada lubang terbuat sendiri. Di dalam kitab Nihayatul Zain tu seperti malaikat itu kan bisa mengoperasi. Kalau Nabi Muhammad SAW umur 4 tahun tu dioperasi dia tu, dibelah dadanya, dikeluarkan hitam-hitam di dalam dadonya. Umur 50 masuk 51 juga dibedah kedua kali untuk naik ke langit menerima perintah solat. Jadi para nabi itu seperti ada lubang di antara pusat dan kemaluan perempuan itu terbuka. Dari situlah keluar dia. Habis sudah keluar manusia tadi yang namanya nabi terkatup balik. Ini harus diimankan menurut kitab Nihayatul Zain. Bahkan berfatwa daripada ulama daripada mazhab Maliki, siapa yang mengatakan Nabi lahir seperti macam biasa, maka kutilah, dibunuh, diperangi orang begitu karena menghina. Bahkan Nabi Muhammad SAW agak mereng sebelah kiri. Ada kitab di bawah. Dalam bilangan setengah bulan yang lalu saya boli. Saya telaah, saya tengok, saya tanya, saya bandingkan, betul. Kitab Nihayatul Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Karena paham dia itu daripada tanah Nusantara ni, dia menjadi imam Masjidil Haram pada saat itu sebelum paham Wahabi banyak di Mekah. Saya udah ada subscribe channel YouTube orang yang memang mencari kuburan-kuburan bersejarah di Mekah sama di Madinah. Termasuk kuburan omak Nabi. Ada tu kuburan yang tidak pala apa mana. Kita ni yang haji atau umrah kadang orang tu tak bawa-bawa mana. Termasuk kuburan ayah Nabi Abdullah ada. Udah diplester habis suku ini.
Jadi jalan-jalan biasa. Udah itu lagi kuburan-kuburan orang-orang tertentu seperti Khadijah apa semua. Jadi baiknya kita tuh kalau berjoki lagi macam Pak Haji berjoki. Rihlah itu kan rihlah apa tuh? Perjalanan safar ibadah tuh. Sekalian begitu coba cari-cari orang-orang yang itu tuh. Dokumentasi untuk pribadi aja. Ambil foto, tunjuk. Kalau joki nanti balik bisa cerita balik gitu. Tapi memang kau jo sendiri awak. Kecuali ada guide awak kan ya sadap. Karena sana tu yang pokok-pokok aja. Orang Arab tu tahu ada, cuman saya belakangnya tahu ada namanya Museum Al-Amudi. Museum Al-Amudi itu orang Arab tu yang membuat. Isi itu tentang museum sejarah-sejarah orang Arab tu, tapi tidak cerita sejarah Nabi. Bagaimana peradaban orang Arab, alat-alat makannya, alat perangnya, itu tunjuk pedang-pedangnya. Dia menghilangkan itu, kata takut terjadi syirik, tapi dibuatnya tempat yang baru yang lain. Wah, itu nama berarti pandai-pandai kiat dia saja. Wah, ini tak boleh. Nak menang sendiri je dia. Yang ini tak boleh, yang ini tak boleh, tapi yang punya dia boleh. Dah. Udah itu lagi, dan sah sembahyang tunai dengan niat qada dan sebaliknya, serta uzur seperti bahawa zon akan keluar waktu dengan sebab ghaib atau umpama, maksudnya mendung ya, atau umpamanya, maka niat ia akan qada kemudian yang nyata tinggal lagi waktunya, atau zon ya tinggal. Jadi gini, salat nih masuk waktu, dia harus paling tidak zon. Zon tu dia kurang lebih 75 bawa 100. Bawa ke 100, enggak 100. Ya. Jadi kalau dia masih syak, tak bisa. Maka untuk mengulas waktu salat itu, kita tengok langit. Ini rusak, jam mati, listrik mati, HP habis baterai. Mana hendak kita tengok waktu? Langit. Maka sunnah menengok langit. Sunnah upokojo Nabi. Nabi itu menengok langit dulu. Setiap hendak masuk waktu tengok langit. Gitu. Zuhur matahari tengah, tengok keluar sikit bayang-bayang. Asar udah jadi satu jengkal, tambah sikit. Maghrib udah hilang tenggelam matahari, ada awan merah di sebelah barat. Isya udah gelap betul, masuk Isya. Tak ada lagi awan cahaya-cahaya di tenggelam itu, tak ada lagi. Subuh belum timbul lagi namanya fajar. Ada menyingsing, dia cahaya yang keluar, dia membuju bukan melintang. Kalau melintang namanya masih kazib. Itu 2 kali cahaya datang. Udah itu lagi zuhur, matahari terbit. Begitu. Jadi kalau kita bangkit kesiangan, ingat 2 hal. Kalau bangkit dia sebelumnya udah ada azan lalu dia tidur, bangkit itu wajib dikojo pertama adalah solat. Tak usah lagi pakai sunat-sunat, tak usah lagi kunut lagi. Karena dia tadi sempat waktu azan subuh tidur lagi. Tapi kalau dia tertidur sebelum azan subuh, tertidur dia, maka bangkit katakannya jam 7, sama dia boleh agak berleha-leha. Bahkan Kang Zuhur Kang pun bisa qada. Ibaratnya kan kalian ada pergi ke kantor dia, entah jam 8 dia terbangkit kesiangan. Itu bisa qada tanpa pauron, tanpa segera. Tapi kalau yang tadi itu sunat hukum segera, sunat saja. Tapi kalau yang tadi wajib segera. Karena untuk menindak dia sudah masuk waktu salat bantai tidur. Begitu, itu bedonya. Tetap juga diqada. Maka zuhur Kang qada subuh sebab dia ibarat dia tidak menyengaja dia tu bangkit siang, tapi karena ada pekojuan. Itu makanya kalau fikih, kalau orang-orang apa tetap aja dia ada qasal, itulah yang dulu dikojokannya. Namanya dia bersalah. Kan begitu. Udah itu lagi di sini dikatakan
Atau dengan tiada uzur tetapi dikosotkan maknanya yang lughawi karena diistimalkan lapas ada dengan makna qadha dan aksnya, ya, akasnya. Tidak ada uzur pula, dikosotkan maknanya yang lughawi karena diistimalkan lapas ada dengan makna qadha. Ini tergantung niat dia tadi. Dia menggunakan lapas ada tapi niat dia di dalam itu qadha, atau sebaliknya dia melapaskan qadha tapi niatnya ada. Tak bersatu antara niat dengan cakap, tak membatalkan salat. Soalnya di dalam hati itu niat salat maghrib tapi yang terucap usolli fardal asri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala, padahal harusnya di dalam hati itu dengan lisan dia usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. So begitu kalau dia makmum. Tapi kita baca dia usolli fardal asri arba'a rakaatin, maka tidak membatalkan salat. Tidaklah. Uang di dalam hati dia yang menjadi hukum, bukan di lisan dia. Bukan yang menjadi hukum itu di lisan, yang menjadi hukum itu adalah di hati. Di hati. Itu. Iya. Karena Allah Ta'ala menghukum di hati. Tapi tak dapat pahala lah dia. Pahala menolong hati dengan lisan tak dapat. Iya, tak sejalan. Kau mungkin orang langsung menghukum munafik lah itu, bukan. Jangan di situ pula letak munafik. Tak sesuai mulut dengan hati deh, bukan. Tak. Maksud dia hendak mengetes ilmu dia pula. Tidak termasuk munafik. Tidak, bukan. Tak semudah itu label munafik itu. Yang bisa mengasih label munafik itu Rasulullah, Allah dan Rasulullah. Kalau kita ni tak bisa. Kalau ada orang tak gama awak, langsung awak label munafik. Yang bisa langsung melabel munafik, saya ingat betul ada satu ulasan almarhum Buya Hamka. Ketika Insinyur Soekarno wafat, ya, meninggal ya. Jadi kirim surat daripada istana, daripada negara, agar dalam wasiatnya itu Insinyur Soekarno memerintahkan kepada Buya Hamka menyolatkannya. Sempat pada saat itu terjadi apa namanya itu agak kombu-kombu sikit lah, ya kan? Aku ini bukan Rasul. Kalau aku Rasul, aku tahu yang kusolatkan ini munafik, gitu dia. Begitu. Karena kan dulu Abdullah bin Ubay ini minta tolong buat sama anaknya. Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah, tapi pemimpin orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang membawa 300 prajurit pada perang Uhud agar tidak ikut berperang. 1.300 ditayuk, bayangkan banyak 300 itu. Bukan tanggung-tanggung. Bagaimana pengaruh? 700 lain tinggal berperang. Oh. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul datanglah anak, minta tolong, ya Rasulullah, salatkanlah ayahku. Rasul dilarang Allah untuk menyolatkan orang munafik ni. Tahu, Rasul tahu. Jadi waktu itu Buya Hamka, aku kan tak menerima wahyu dari Allah. Itu disuruh husnuzon. Karena perbuatan Insinyur Soekarno ni kepada dia cukup menyakitkan. Dulu ada istilahnya tapol, tahanan politik. Dulu ada ganyang Malaysia. Asal pergi ke Malaysia tu dia termasuk pengkhianat kata pemerintahan Orde Lama. Saya baca sejarah, saya tak hidup juga zaman itu. Ya, saya baca sejarah. Jadi skenario pada saat itu. Jadi memang itulah politik tadi. Akhirnya disolatkan juga lah buat Buya Hamka. Disolatkannya juga. Sejarah menyebut disolatkannya juga. Tapi dengan bawa hati. 2 tahun 4 bulan kalau tak salah saya ditahan dia. Tak ada yang mengasih makan anak bini itu. Ditahan begitu aja. Di dalam penjara itu tak ada yang mengunjungi dia kecuali 1 orang. Tak ada yang mengunjungi dia kecuali 1 orang. Siapa? Setan. Setan aja yang mengunjungi dia. Selama 2 tahun 4 bulan itu cuma setan tu aja yang mengunjungi dia.
Dan setan tuh membisikkan kepada dia, ada pisau Inggris atau apa, ada yang mengatakan sendok diasah dia, tajam, potong aja lah urat nadi gitu. Alangkah apa dia hatinya itu. Tapi biiznillah dalam 2 tahun 4 bulan tuh 28 juz tamat kitab tafsir Al-Azhar disusun dalam penjauh. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kadangkala di sebalik kesulitan ini banyak kemudahan kasih Allah. Maka manusia nih harus menganggap dia di penjara supaya dia bisa berjaga-jaga. Di penjara dalam kehidupan nih. Jangan terlalu bebas pona. Terlalu bebas terasa nyaman akhirnya tak ada kita tuh memikirkan ke depan. Terpenjaranya kita masuk waktu isya kang salat, waktu subuh kang salat. Waktu asar kang zuhur kang maghrib kang salat. Asal ada ketonton degoto kita terpenjara. Kalau tak keluarkan zakat terpenjara. Itu harus ada merasa begitu. Karena ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Itu ya. Kita paduan sampai situ. Berapa menit lagi? 3, 5. Kita buka dengan tanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh Pak? Enggak Pak. Lapasnya. Iya, niat masuk rukun. Melapaskannya tak masuk rukun. Niat tuh kojo hati, lapas tuh ucapan Pak. Iya. Sobutan tuh tak masuk rukun. Kojo hati itu yang berkombu. Kalau lapas tuh dalam bahasa Arab, sautun suao yang keluar dari lisan nih. Ucapan. Lapas Pak. Bapak tak Bapak? Iya. Kojo hati itu Pak. Ketika Bapak mengangkat takbir tuh, hati itu tiba-tiba berkombu. Itu bukan lapas. Iya, itu ada namanya qasad ta'arud ta'yun tadi. Ya. Gitu Pak ya. Iya, tidak Pak. Niat tuh wajib. Lapas niat. Itu yang jadi perdebatan tuh. Uang-uang apa ya? Uang-uang yang celana-celana pendek itu, yang janggut obelobi sedikit, yang ngomong membid'ah-bid'ahkan tuh, itu sering memperdebat kita dengan talapus biniyah tuh, melapaskan niat tuh. Apa kok jopo itu dibuat kata dia. Beda tuh kata dia. Dia tak sanggup menerima perbedaan pendapat. Itu ulama ada. Dia berkombo gitu ulama dia pun ada yang kita tidak anggap itu sebagai dalil bagi kita. Bagi kita kan begini. Dalam pernyataan dalilnya apa yang kita anggap dan apa yang dia anggap. Udah masuk habis. Jadi itu aja lah Pak ya. Masih ada lagi tidak ya nanti sampai situ aja. Semoga Allah Taala memberkahi kita sehat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.